Baik, pemirsa kami akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan narasumber kami. Saya ke Pak Khalil lagi. Pak Khalil, jadi kapan fatwa mengenai Al Zaitun ini atau Panji Gumilang akan segera dikeluarkan? Mudah-mudahan pekan ini bisa keluar ya, meskipun di hari libur barangkali kita bisa memberikan jawaban kepada umat. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena sedang di drafting oleh teman-teman yang tentunya juga mengumpulkan dari data-data yang dari penelitian, kemudian di drafting oleh teman-teman yang komprehensif dan cukup. Apakah cukup dengan satu fatwa atau dua fatwa, itu yang sedang dirangkai oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa kekejar sehingga dalam waktu cepat untuk memberi jawaban kepada masyarakat, termasuk memberi jawaban kepada penegak hukum. Karena itu juga ditunggu oleh beberapa penegak hukum untuk memberikan jawaban. Tapi kami persilahkan kepada Komisi Fatwa yang sudah tadi dilaporkan secara komprehensif hasil penelitian, dan sekarang wilayah kerjanya di Komisi Fatwa. Mudah-mudahan teman-teman mau bekerja keras dan insya Allah bekerja keras sehingga di pekan ini sudah bisa keluar. Ya, kalau terlambat-lambatnya pekan depan sudah keluar fatwa. Mudah-mudahan minggu ini. Ya, kembali ke Pak Ken. Pak Ken, Anda kan bilang ya, selain untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, Anda juga ingin membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Apakah selama ini Anda beranggapan Panji Gumilang itu kebal hukum? Ya, 30 tahun dari 93, berdiri 94, legal yayasan 96, mereka bangun secara keseluruhan 99, diresmikan. Ini kan kalau sekarang dari 93, 2023 kan 30 tahun. Artinya ini kan proses yang tidak sebentar. Dan ajaran NII itu terus berjalan. Jadi seorang hanya melihat kadang-kadang Al Zaitun bagus kok ditoleransi, padahal ini sebenarnya satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ini terjadi. Jadi mereka jelas-jelas melakukan pengkaderan setiap saat. Sampai hari ini kami dari NII Kri Center masih menerima laporan dari orang tua, dari kerabat, bahkan ada dari korban juga yang melapor ke kami, dan ini yang masih aktif juga banyak, dan mereka menyampaikan kepada kami ini harus disuarakan, jangan sampai ini dibiarkan. Ini akan menjadi kalau teman-teman kami melihat ini tragedi kemanusiaan, Pak. Atas nama agama, orang harus berinfak gak jelas untuk negara, harus jual tanah, jual rumah, harus mereka mengkafirkan orang lain, karena kalau nggak mengkafirkan orang nanti kita kafir, terus dihancurkan juga masa depannya, harus berhenti dari dunianya, dari sekolah, dari kuliah, dari kerja lah, ini kan bahaya sekali. Dan terkait yang kita laporkan, ini juga ada di doktrin NII. Mohon maaf, dulu kami ketika di NII, pimpinan kami mengatakan Quran itu diinjak-injak nggak apa-apa, Quran itu di pabrik juga dilempar-lempar, yang sakral isinya kan menurut mereka. Jadi Quran dulu buat ganjal pintu, buat bantal tidur, bagi kawan-kawan dulu ketika di NII itu nggak ada persoalan. Dan ini di Panji Gumilang juga sama, bahwa ini diartikan bahwa ini adalah perkataan bukan wahyu ilahi, padahal ini adalah wahyu ilahi. Nah, ini yang harus kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu bahwa ini sebuah kesesatan yang nyata. Kalau tidak dihentikan, ini bahaya. Dan kami berharap tadi yang disampaikan Pak Kiai Khalil, ini juga segera ada fatwa. Ini kan juga menjadi landasan masyarakat supaya, oh iya ternyata salah, dan aparat juga untuk menindak masalah ini supaya cepat selesai. Baik, oke. Pak Ihsan, dari advokat pembela Pancasila, apakah beranggapan bahwa seluruh ajaran di Al Zaitun selama ini bertentangan dengan Pancasila? Terima kasih. Jadi yang kami laporkan itu salah satunya adalah fatwa MUI yang terbaru nomor 38 2023 tentang khatib perempuan. Ada 6 butir fatwa MUI. Tadi semua fatwa itu sudah kami tuangkan dalam berita acara yang menyatakan bahwa yang pertama, perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, bahwa jika ada perempuan yang menjadi khotib dalam sholat Jumat yang dihadiri laki-laki, maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, terus ada beberapa yang terakhir itu orang yang mengatakan bahwa khatib perempuan itu boleh untuk memimpin sholat Jumat bagi laki-laki, itu harus segera disuruh bertaubat. Nah, itu bunyi fatwa MUI yang sudah kami masukkan dalam BAP yang ini sedang dituangkan dalam BAP, nanti kalau sudah selesai akan saya tanda tangan. Gitu. Baik, oke. Terakhir, Pak Khalil, ada pernyataan dari Panji Gumilang, kenapa MUI secara kelembagaan ya belum bisa menemui
Panji Gumilang di Al Zaitun atau di tempat lain itu karena dianggap MUI ini sejak awal sudah tidak adil terhadap Panji Gumilang, terhadap Al Zaitun. Apa jawaban Anda soal itu? Ya, karena kami memberikan keterangan yang hasil penelitian kami yang itu tidak setuju dia. Saya tadi sudah sampaikan juga begitu dulu Musaddiq yang ngaku nabi akhirnya divonis itu dengan Ghafatar juga begitu gitu loh. Jadi hal kecemburuan. Kalau bicara soal MUI mengeluarkan keputusan, MUI belum pernah mengeluarkan fatwa khusus kecuali tadi sampaikan oleh Pak Ihsan Tanjung. Kami sudah mengeluarkan baru 2 minggu lalu itu berkenaan dengan karena Panji mengatakan akan nanti ada perempuan jadi imam. Sementara kita kan khawatir itu menolak ke tempat lain perempuan jadi imamnya laki-laki khutbah Jumat semuanya. Ini kita nggak sah. Ini kita keluarkan fatwanya. Meskipun katanya baru kata-kata ya belum dilaksanakan. Tetapi statement itu kan menantang kepada Kementerian Agama bahwa saat itu kalau kita lihat di videonya itu kami nanti akan melaksanakan khutbah perempuan, khotibnya, kemudian kita sholat Jumat dan kalau saya nggak setuju ya nggak apa-apa umumnya. Tapi kita harus menyampaikan kepada umum hukum yang sebenarnya. Nah, permintaan hukum itulah kami tuangkan dalam bentuk fatwa. Oleh karena itu nanti satu persatu sesuai dengan hasil penelitian kita satu persatu dikeluarkan fatwanya. Maka apakah umpamanya melihat ketika ucapannya Al-Quran, umpamanya itu berbahasa Arab dari Nabi, Allah nanti tidak ngerti apakah termasuk itu penodaan agama. Kemudian ketika menafsirkan tafassahu fil majalis itu bukan soal renggangnya, tapi menafsirkan tidak menurut kaidah tafsir itu bagian dari kesesatan. Kemudian termasuk tadi umpamanya perempuan yang tidak sah untuk jadi khotib, tapi umpamanya nanti dilaksanakan atau difatwakan atau diajarkan, itu nanti kita disebut dengan penyimpangan ke satu yang syariah. Nah, itulah nanti kita keluarkan fatwanya masing-masing. Yang sudah keluar ada berkenaan dengan perempuan menjadi khotib Jumat itu tidak sah. Kalau itu sengaja dilakukan berarti memang dia melanggar dari syariat dan itu adalah bagian dari penyimpangan. Insya Allah satu persatu dan termasuk juga penodaan agama. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa kerja lebih cepat ya dan lebih hati-hati tentunya kita tidak mau buru-buru lalu sembrono. Makanya setelah laporan selesai baru kita akan keluarkan fatwanya. Mudah-mudahan minggu ini ya karena ini mungkin terkena dengan Lebaran mungkin minggu depan paling lambatnya. Tapi mudah-mudahan kami coba untuk minggu ini sudah keluar fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Holil Nafis, Pak Kiai, terima kasih atas kehadiran Anda dan juga Pak Ihsan, Pak Ket, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.